Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut kawan untuk melihat hasil hari keempat dari duit tarungnya Hans Niemann versus Anish Giri. Di hari pertama kawan, mereka bermain 12 game permainan Blitz dan dimenangkan oleh Hans Niemann dengan selisih 3 game kawan, 7,5, 4,5. Kemudian di hari keduanya mereka berlanjut ke permainan klasikal. Di hari kedua, Anish Giri sempat unggul pada game pertama kawan, kemudian remis pada game kedua. Tapi di hari ketiga kawan, dalam permainan klasikal juga, Hans Niemann tidak mampu dihentikan oleh Anish Giri. 2 game di hari ketiga permainan klasikal, Hans Niemann memetik poin penuh. Saat petang putih, gamenya sudah kita ulas kawan. Hans Niemann begitu perkasa kawan, dengan korban 2 bentengnya. Luar biasa permainan Hans Niemann kemarin. Dan di hari keempat permainan klasikal, game kelima dan game keenam berakhir miss kawan. Dan nanti akan dilanjutkan 6 game berikutnya permainan rapid. Nah, game keempat inilah yang akan kita otak-atik walaupun terbilang sangat panjang kawan. Berakhir di atas 100 langkah game ini. Tapi coba akan admin satu-satu saja biar tidak terlalu panjang. Langsung ke papan analisisnya kawan. Kita lihat pertarungan antara Hans Niemann Muke versus Anish Giri lagi pada game keempat permainan klasikal. Sekarang gantian, Hans Niemann pegang hitam kawan dan Anish Giri pegang putih, mengawali dengan pion D4, kuda F6, pion C4, pion E6, kuda F3 anti Nimzo Indian kawan. Tidak menantang permainan Nimzo Indian tapi dengan anti Nimzo Indian yang berubah biasanya paling banyak ke Katalan. Nah, setelah pion D5, Queen's Gambit decline. Nah, Katalan dimainkan oleh Anish Giri dengan pion G3. Gajah E7 merupakan opsi pertamanya, langsung membuka Katalan opsi kedua, atau gajah keluar ke petak B4 kawan. Opsi ketiganya inilah yang dipilih oleh Hans Niemann. Hans Niemann Muke memilih dengan langkah gajah B4 skak. Blokade dengan gajah D2, pilihan yang paling banyak kawan. Nah, paling banyak gajah tarik mundur ke peta E7, pilihan kedua ke peta D6 kawan, atau backup sementara dengan pion A5 ada yang memilih juga, langsung pertukaran juga ada yang memilih. Memilih ke peta yang paling banyak diambil oleh hitam, gajah mundur ke peta E7, setelah gajah G2 rokade, kemudian di sini paling banyak pion C6. Pilihan kedua kuda B ke D7. Inilah pilihan dari Hans Niemann Muke, kuda B ke D7 terlebih dahulu. Setelah menteri C2 baru pion C6. Benteng D1, kemudian pion B6. Nah, gajah ke F4 untuk mendapatkan diagonal ini yang paling banyak diambil oleh putih kawan. Opsi kedua dengan pion B3. Anish memberi gajah ke petak C3. Ini juga rekomendasi terkuat dari engine. Apa tujuannya? Apakah untuk sokongan petak E5-nya nanti kuda siap lompat ataupun berikan tempat bagi kuda ke D2 siap dorong pion E4 kawan? Langsung dihentikan oleh Hans Niemann dengan kuda E4-nya. Serang gajah menunggu kuda ke petak D2 ini kawan. Apakah juga persiapan pion F-nya dimainkan dengan sokongan 2 pionnya nanti kawan akan mendukung kuda di posisi yang sangat bagus. Pastinya kuda ini sudah menjengkelkan bagi kita. Gajah E1, kemudian gajah B7, kuda B ke D2, pion F5. Sudah sangat menjengkelkan kalau kita menemui formasi seperti ini. Betul tidak? Kalian pasti jengkel sekali. Kita pukul pun, coba lihat kawan, ada pion yang masih bisa mengganggu laju F semi terbuka sekarang jadinya. Sudah sangat mengganggu. Dan Hans Niemann terlihat mempersiapkan betul serangan sisi rajanya kawan. Apakah diikuti kudanya nanti siap bermanuver juga dibawa ke sisi raja. Dan Anish Giri mencoba eksploitasi di sisi menteri dengan langkah pion B4. Korban pion kawan disusul dengan pion A4 di langkah berikutnya. Ditolak gajah F6. Apa yang menjadi masalah jika pion ini diterima? Maka kuda pukul kuda. Kalau gajah pukul gajah bisa dilanjut dengan kuda E ke G5 kawan. Untuk coba ancaman garbuan. Coba lihat. Nah, kalau di sini tadi kuda ini diambil terlebih dahulu menggunakan pion F, lajur F semi terbuka, maka gajah pukul gajah. Kalian mau selamatkan benteng, kuda juga bisa lari kawan, atau mungkin sikat, tentu kalian kalah kualitas perwira, atau kalian di sini ambil kuda berharap mendapatkan gajah, gajah akan ambil benteng. Kalian ambil gajah, gajah lari. Putih menang kualitas perwira dan masih
bermain dengan sepasang bentengnya. Itu yang akan menjadi masalah. Jadi dengan gajah F6 saja bermain Hans Nimmenmukke. Sekarang giliran pion A4. Setelah menteri E7 mencoba menyerang pion A5 bisa didorong oleh putih, tapi memilih dengan langkah kuda B3. Buka akses gajah menjaga pion. Nah, di sini kawan dimanfaatkan betul oleh Hans Nimmenmukke membuka permainan. Dengan langkah pion D pukul pion C4, menteri ambil balik disusul dengan pion C5. Pion B pukul pion C5. Tidak mungkin menggunakan pion D, tapi ini rekomendasi terkuat dari engine. Tapi bagi kita sudah tidak mungkin lagi kalau kita melepaskan benteng dengan cara seperti ini kawan. Ide dari Stockfish dengan pion C6. Ada benteng AC8. Nah, bisa disusul dengan pion B5. Malah membuat langkah pengorbanan seperti ini kawan. Gajah kembali. Sudah tidak mungkin lagi kalkulasi dari kita untuk memainkan langkah-langkah seperti itu. Langkah normal manusia, pion B pukul pion C5. Gajah ke D5 terlebih dahulu, menusuk menteri bersama kuda. Menteri mundur ke C2, baru dengan pion B pukul pion C5. Tetap tidak berani untuk ambil balik kawan. Nah, ada benteng AB1 menghindari diagonal panas. Nah, kemudian di sini Hans Niemann punya pion bebas. Pion C4, ciamik sekali kawan. Memanfaatkan kelengahan Anies Giri dengan kuda B3-nya, sehingga dia sudah mempunyai pion bebas yang sangat kuat posisinya dengan dukungan perwira-perwira. Kuda ke D2. Di sini ada benteng FC8, perkuat posisi pion bebasnya di lajur C. Kuda manuver ke F1, kemudian kuda ke D6. Langkah kuat kawan, berikan juga akses bagi gajah mencoba menusuk menteri benteng. Benteng digeser ke lajur C. Nah, di sini kuda B6. Serang pion, jaga pion ini kawan 3 kali. Nah, dorong pion terprovokasi, pionnya Anies Giri didorong maju. Yang terkuat gajah bergerak ke petak B4 untuk coba pin kuda. Tapi terprovokasi. Pion A5. Di sini ada gajah ke E4 terlebih dahulu. Temponya ancam menteri, berikan tempat bagi kuda ke D5. Menteri bergeser, kuda D5. Siap berikan dukungan lebih kawan. Kuda D2, pion C3, ada kuda caplok gajah, ambil balik oleh kuda, sangat kuat posisi pion ini kawan dengan sokongan 2 kuda dan benteng dari belakang. Benteng satunya siap digeser, menusuk ke baris kedua. Di sini ada benteng A1, ada benteng AB8, kemudian benteng DC1, menteri ke petak C7 terlebih dahulu. Tidak terburu-buru untuk angkat benteng ke baris kedua, karena di sini ada benteng ambil pion C3 kawan. Posisi benteng kalian dalam posisi tertawan. Kan bisa mendapatkan menteri bang? Bisa, ya memang bisa. Artinya terjadi pertukaran 2 benteng kawan dengan menteri di sini. Coba lihat. Kalau engine menilai putih ada keunggulan di sini kawan. Tapi tanpa menteri, apakah kalian juga mampu meredam langkah-langkah hitam di langkah berikutnya? Masih cukup menarik. Di sini kalau Stockfish bermain membuka ruang bagi pergerakan raja. Nah, benteng B2 akan doubling di baris belakang nanti kawan. Ini yang akan menjadi masalah bagi hitam. Walaupun mendapatkan menteri putih dengan cara angkat benteng. Oleh karena itu memang langkah terkuatnya menteri ke C7 kawan untuk backup pion ini terlebih dahulu sebelum benteng angkat naik. Pion E3, perkuat posisi pionnya dan juga buka akses bagi gajah untuk manuver-manuver kawan. Ada benteng B2 sekarang, menteri ke A4. Ada menteri C2 atau menantang pertukaran menteri menurut engine, tapi langsung saja dorong pion maju ke petak C2. Diikuti benteng mungkin ke sini nanti kawan. Awas, tapi harus berhati-hati, ada menteri, ada pion di sini. Nah, menteri A3, kemudian menteri B8 jelas untuk dukungan nanti ke depannya kawan. Di sini menteri ke D3 untuk perkuat petak terangnya. Benteng B3, menteri ke A6, ada raja mulai bergerak, jaga pion kawan ke petak F7, gajah F1 reposisi, benteng B2, ada menteri D3 dan benteng C7 kawan. Kemudian kuda D1 menantang pertukaran kuda, diterima, ambil balik dengan gajah, dan benteng B3. Kita sudah berada di langkah ke-37 kawan. Kontrol waktu dari keduanya yang biasanya Hans Niemann ini bermain cepat kawan. Tapi dia di sini berhati-hati juga, terlihat
Dia memanfaatkan waktunya sebaik mungkin kawan. Masih tersisa 11 menit. Sedangkan Anies Giri terlihat lebih cepat 9 menit kawan. 20 menit 31 detik. Dan Menteri E2 lanjut Anies Giri. Benteng B1 kawan menantang pertukaran. Dan blunder akhirnya Anies Giri di langkah ke-39-nya. Menteri ke D3 tetap mengawasi diagonal terang ini kawan, langkah kuatnya. Mungkin benteng ke B3 lagi, riwa-riwi juga nanti ke depannya. Atau juga benteng ambil benteng langsung nanti jika itu menteri ke petak D3. Oke kawan, tapi dengan pion E4, baku hantam terlebih dahulu. Tetap mendapatkan diagonal ini, maksudnya Anies Giri tadi dengan tempo ancam kuda. Yang menjadi masalah di sini, menteri bergerak ke petak B2. Benteng pukul benteng, ambil balik dengan pion promosi kawan, ambil balik dengan benteng ancam menteri. Menteri mendapatkan gajah, ciamik sekali di langkah ke-42. Hans Niemann sudah unggul satu kuda penuh. Kompensasi yang didapat oleh Anies Giri hanya satu pion saja. Tapi ada gajah H3, awas ada serangan balik kawan. Benteng E7, gajah dikorbankan skak. Benteng ambil, tapi menteri mendapatkan kuda D5. Posisi benteng kena pin, benteng juga siap meluncur. Nah, menteri ke petak E2 untuk berkoneksi dengan bentengnya. Menteri ke F5. Ya, kalau kita bermain sekaligus menyerang total kawan, keluar ya mestinya. Raja ke G6 disusul dengan pion H3 mungkin. Memilih dengan menterinya ke petak F5 saja, mengincar pion. Benteng mundur, melepaskan pion. Menteri ambil pion H7. Menteri F3 Disney. Lanjut Hans Niemann Moke. Apakah disusul dengan bentengnya kawan nanti ke depan? Ataupun juga coba dengan gajah. Menteri mundur ke petak C2. Harus berhati-hati, jangan sampai tergoda pion Bahenol kawan. Menteri ke sini ya wassalam gajah kalian. Menteri ke D5 pertahankan diagonal terang. Dan coba rebut pion ini nanti menggunakan gajah. Ada pion A6 dan pion ini sebaiknya diambil menggunakan gajah tapi menggunakan menteri. Menteri ambil pion D4, kita berada di langkah ke-49. Pion H4 untuk buka ruang sebanyak mungkin, mendapatkan ruang di area pertahanan hitam dengan pion H4. Menteri D5, ada Raja H2. Di sini pion G6 tidak memberikan jalan bagi menteri kawan, berikan ruang juga pergerakan bagi raja di ruang gelap. Benteng D1 serang menteri. Menteri B5 coba ancam pion, pertahankan menteri A2 skak, juga temponya jaga pion. Raja bergerak ke G7, nah benteng mulai menusuk ke belakang kawan, harus berhati-hati. Blokade dengan benteng F7, benteng H8 kali ini dari Anies Giri. Anies Giri masih mencoba kawan, dengan sekarang selisihnya 2 pion. Hanya kalah gajah saja Anies Giri, berharap pada pion-pionnya atau bisa menahan remis. Menteri mundur ke D7 lanjut Hans, ada benteng B8. Di sini menteri ke C6. Tidak mungkin lagi untuk mencoba ya ancam menteri kawan, petak B6, bukan pion putih ini. Ya kalau bergerak ke sini simpel sikat saja. Pion F4 malah membuka posisi raja kawan di sini. Nah, benteng siap menusuk nanti di baris kedua, backup menteri. Benteng G8 skak. Raja bergeser ke H7, benteng ke F8. Giliran menteri akan bermain di sini. Kemudian ada gajah G7, benteng D8, menteri F3 disusul dengan benteng kawan. Di sini menteri G8 skak, raja H6, kemudian menteri ke D5 menantang pertukaran, menteri F2 skak yang terkuat dengan benteng. Raja bergerak ke H3 dan menteri kalian bisa melakukan lagi skak kawan. Raja bergerak ke petak G4 disusul dengan benteng H2. Mungkin melakukan skak sementara menteri, raja mundur dan menteri akan bergerak ke petak E7. Bisa diikuti menteri ke petak B5. Memang masih cukup ruwet. Ke petak F2 skak, raja ke H3 disusul menteri F1 skak, raja ke G4, skak lagi petak E2, raja ke H3. Nah, gajah ke F6 sekarang. Untuk perkuat petak G5 dari manuver menteri ini kawan. Benteng D6 serang gajah. Raja mundur ke G7. Menteri D3 menantang pertukaran, ditolak ke E1. Tantang lagi, ditolak ke E4. Tantang lagi kawan, tolak ke E2. Langsung ke E1 yang kuat.
tantang lagi, tolak ke petak E1, tantang lagi, akhirnya diterima oleh Hans Niemann. Walaupun bukan pilihan terbaik, ya riwa-riwi untuk sementara waktu kawan. Tapi ya gitu, Anies Giri pasti riwa-riwi juga dengan menterinya. Akhirnya kita temui permainan endgame, di mana Hans Niemann masih unggul gajah. Dia minus 2 pion tapi. Oke, lanjut dengan gajah C3. Raja G4. Gajah B4, lanjut Hans, kita berada di langkah ke-73 kawan, masih cukup panjang, tenang, siapkan kuota kalian, atau kalian cari tempat, nebeng wifi gratis ke warung kopi atau tetangga kalian, curi password terlebih dahulu, pion H5 diadu oleh Anies Giri, diterima skak, ambil balik Hans, menyisakan 1 pion. Apakah Anies Giri mampu untuk menahan remis kawan? Kontrol waktu, hanya tersisa 1 menitan. Raja F6, lanjut Hans Niemann. Raja G4, ada benteng E6, serang pion kawan, pertahankan dengan benteng A1. Nah, benteng E3 disusul dengan gajah E1 mungkin. Di sini benteng C1, siap melakukan counter juga kawan. Nah, blokade dengan gajah C3. Apa jadinya ya kalau sekarang gajah ini ke petak E1 ya? Skak di sini. Ya, kalau mundur kawan, jelas ya tak ada pilihan lain, harus mundur. Nah, pion ini jatuh kawan, bahaya sekali, bisa remis. Jadi di blokade memang pilihan terbaiknya. Benteng C2, nah raja mulai digeser. Benteng F2, di sini ada gajah D4. Raja bergerak ke D5 yang kuat. Bagaimana kalau kita tusuk saja di sini? Tentu benteng F3 kawan. Apakah berani sekarang bertukar benteng? Mungkin akan berakhir remis kawan. Gajah D4, pilihan dari Hans Niemann. Benteng A1 kawan. Melewatkan langkah terkuat dengan tantangan pertukaran benteng. Mungkin akan ditolak benteng ini ke petak E1 dan kalian bisa melanjutkan benteng ke A3, jaga pion kalian. Begitu terus, kemungkinan juga bisa berakhir remis. Tapi langsung benteng A2 dan Raja D5. Dekati pion ini kawan. Dekati pion ini. Raja H4 berikan jalan bagi pion. Nah, di sini kawan, raja bergerak ke petak E6. Mundur kembali yang kuat. Memilih benteng ke petak E8. Pion G4 sekarang. Gajah E3. Sekarang permainan kembali level kawan. Dalam kalkulasi engine, dalam posisi remis sekarang. Benteng H8 skak yang terkuat. Tapi memilih menyerang pion. Raja G3 pertahankan pion. Ada benteng F8. Benteng A4 jaga pion. Nah, di sini gajah D4, raja F3, benteng B8 kawan. Lanjut Hans. Masih cukup ketat kawan. Pion G5, benteng B1. Panjang sekali game ini. Jangan khawatir. Masih cukup banyak langkah-langkah dari kedua pemain. Gajah C5. Nah, raja G4, raja C4 kawan. Di sini pion G6. Harus berhati-hati. Permainan dalam posisi remis kawan. Harus berhati-hati. Cukup membahayakan pion ini. Benteng G1 skak. Raja bergerak ke F5. Gajah D4. Sudah bisa mengawasi ruang gelap kawan. Nah, benteng A2. Kemudian raja mendekati pion. Raja E4 dekati gajah. Gajah bergerak ke F6. Ada pion F5. Benteng E1 skak. Raja ke F4. Benteng C1. Coba melakukan skak untuk memaksa raja mundur ke baris ketiga. Di sini ada benteng E2, siap hadang kawan. Nah, benteng skak, blokade dengan benteng, ternyata blunder ya. Ternyata blunder di sini. Akhirnya membuat Hans Niemann dalam posisi menang kembali. Apa langkah terbaiknya kawan ya? Langkah terbaiknya mundur saja. Tapi ini terlihat cukup logis juga. Diterima oleh Hans Niemann. Kita temui sekarang 3 pion melawan 1 gajah. Tapi di sini ada pion yang cukup berbahaya juga. Pion ini jatuh jelas kawan. Raja bergeser petak C5. Tidak diambil, langkah bagus. Raja putih F4, raja D6. Ingin mendapatkan pion yang di sini. Santai saja, ada pion kita yang bisa menghadang pion ini kawan. Nah, raja E4, gajah mundur untuk mendapatkan tempo. Raja ke F4, raja E7, dan siap untuk mendapatkan ruang di sini kawan, dihadang dengan raja G5. Nah, gajah skak terlebih dahulu. Setelah raja bergerak ke petak F4,
gajah ke H8, raja ke G5 lagi, dan mendapatkan tempo. Gajah G7 harus mundur kawan, tak kemana, dan ruang gelap sudah bisa diduduki oleh raja hitam. Nah, coba lihat nanti kawan, sudah tidak bisa lagi bermain di ruang gelap ini. Nanti pion ini jatuh, sudah sangat jelas. Nah, sudah tidak bisa lagi menggandeng pionnya. Gajah mundur terlebih dahulu. Gantian kawan, diagonal, dia pindah, dia split di sini. Tidak perlu terburu-buru. Dia harus menjaga peta ini kawan. Kalau kalian ambil langsung pion, ya bahaya sekali. Bahaya sekali. Jangan terburu-buru. Gajah E5 terlebih dahulu untuk mendapatkan diagonal gelap panjang. Awasi peta G7. Raja memang mendekati pion sekarang. Tapi coba lihat. Raja F4. Santai saja. Raja G4. Raja mundur ke G7. Raja G5. Masih cukup menjelimet kawan. Mana langkah tepat di sini? Nah, sekarang mulai manuver raja, tidak lagi menghadang pergerakan pion, tapi mencoba nanti mendesak posisi raja putih. Coba lihat di sini kawan, dan akhirnya Anizkiri menyerah. Sudah tidak bisa mempertahankan pionnya lagi di sini. Oke, cukup panjang kawan. Ya gini kawan, game yang panjang ini bikin males, bikin capek ngomong. Aduh, panjang sekali videonya jadinya. Nanti banyak yang ngomel. Berakhir di langkah ke 117 pada game keempat. Di hari kedua permainan klasikal, Hans sangat perkasa mengalahkan Anizkiri 2 game kemarin lusa kawan. Dan Hans kembali unggul di permainan klasikal ini. Di permainan blitz unggul 7,5, 4,5. Dan di permainan klasik ini kawan, unggul 3 poin. Jadi sekarang Hans secara keseluruhan unggul 6 poin. Tinggal permainan rapid 6 game lagi. Kita tunggu saja hari ini kawan. Oke, itulah kawan permainan game keempat, permainan klasikal antara Hans versus Anizkiri. Semoga bisa menghibur kalian. Cukup panjang kawan videonya. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.